Sahabat Suara Tapian, saya kembali berjumpa dengan sahabat saya, Pak Danang. Dia ini seorang manusia yang hari-harinya memberi diri untuk berarti untuk orang lain. Dia sudah pensiun dari Gramedia dan melayani sekarang di gereja Advent. Bahkan selalu dia menunjukkan antusiasme di setiap momen. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini kan pas momen mengingat tanggal 2 Mei ini, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Apa kira-kira kita berefleksi Pak? Ya, kalau Hari Pendidikan Nasional tentu saja kita mengingat siapa pendirinya, lalu motonya apa. Kalau kita ingat itu 2 Mei 1912, itu Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ya. Jadi dia punya moto ing arsa sung tulodo, ing madya mangun kuwarsa, tutwuri handayani. Jadi dari seorang pemimpin, seorang guru itu harus di depan bisa memberi contoh, Ya. di tengah harus membangkitkan semangat, di belakang harus bisa mendorong. Anda kan juga aktif jadi pendidik di lembaga pendidikan. Kira-kira pendidikan ke depan, karena kita tahu bahwa lewat pendidikan lah banyak orang tercerahkan, lalu menemukan gairah hidup lagi. Tanpa pendidikan kita sulit untuk makin menyadari betapa kita penting di dunia ini begitu. Apa kira-kira lagi refleksi kita untuk pentingnya pendidikan? Pendidikan yang penting sebetulnya adalah karakter above knowledge atau karakter beyond knowledge. Jadi dalam pendidikan karakter itu utama. Kalau karakter diutamakan, maka nanti yang lainnya akan mengikuti, dalam arti untuk berkata, bertindak, berpikir, berbuat, semua menjadi baik karena karakter utama. Nah, itulah makanya Menteri Nadiem Makarim menyampaikan merdeka belajar, yaitu belajar dalam berkata, belajar dalam berpikir, belajar dalam berkarya, dan semuanya itu harus hal yang baik yang disampaikan, seperti itu. Segelintir orang juga kan Pak Danang, kita bisa bahas juga ini mengejar gelar gitu. Demi gelar menghalalkan segala cara, bahkan ada saya tahu sampai 10 gelarnya dia jejerkan di belakang namanya. Padahal kan kalau esensi pendidikannya dia tahu, bukan gelarnya. Seberapa penting sih gelar menurut pemahaman yang Pak Danang tahu begitu? Gelar itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kapasitas kemampuan kita atau syarat utama itu ada. Jadi misalnya saat saya ditunjuk menjadi kepala sekolah, Ya. itu harus mempunyai gelar tuntutan sarjana pendidikan. Ya. Syukur punya master pendidikan juga. Lalu kemudian juga dituntut untuk mempunyai pengalaman mengajar 10 tahun. Ya. Nah, seperti saya kebetulan sudah mengajar TK, SD, SMP, SMA, menjadi dosen, bahkan menjadi kepala sekolah. Dan itu lebih puluhan tahun, karena saya mulai tahun 84, bahkan menjadi kepala sekolah kemarin baru selesai. Artinya ini semua sudah terangkum. Jadi dengan pendidikan tidak cukup, tapi juga pengalaman. Tapi pendidikan itu hanya menjadi dasar, bukan menjadi hal yang dicari. Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitasnya. Non multa sed multum, bukan banyaknya gelar yang didapat, tetapi kualitas itu yang penting. Non muta Sed multum, bukan banyaknya tetapi kualitas atau mutunya. Jadi kalau tadi Bang Otmar mengatakan bahwa punya 10 dan seterusnya nggak penting, punya 1, 2, 3, tapi kalau mendalam, nah itu lebih penting daripada hanya mengejar gelar. Ngomong-ngomong, waktu Anda di Gramedia kan Anda marketing yang luar biasa dikenal karena menjual banyak buku. Bagaimana juga beriringan juga melayani di sekolah, di lembaga APEN begitu? Kalau saya menjadi kepala sekolah, waktu itu sesudah selesai di Gramedia, sudah pensiun, sehingga bisa full. Nah, ini pentingnya apa yang Abang sampaikan betul sekali. Jadi guru tidak boleh menjadi sampingan. Saya pernah menjadi dosen juga, dan banyak dosen menjadi dosen terbang kemana-mana karena mengejar pendapatan atau penghasilan, sehingga itu tidak maksimal. Sementara kalau saya dulu hanya memegang mengajar filsafat manusia sama pengantar filsafat, cukup 2 itu saja. Tapi itu karena saya hanya sebagai sampingan atau istilahnya pengabdian lah, pelayanan, karena bukan sekedar mengejar duit,
maka saya juga lebih mendalam untuk seperti itu. Sedikit tentang filsafat itu. Tadi karena Pak Danang ingatkan filsafat manusia itu. Ya. Saya membaca buku filsafat yang ditulis Diyarkara. Ya. Ini tebal bukunya. Di situ juga dibahas tentang filsafat manusia. Ya. Apa kira-kira pikiran gagasan Pak Danang soal filsafat manusia? Ini manusia ini kan luar biasa unik begitu. Betul. Filsafat itu kan dari kata filosofia ya, bahasa Yunani, artinya ilmu kebijakan. Jadi dengan kita belajar filsafat itu harusnya kita bijak dalam apa berpikir, bertindak, dan berkarya. Kan banyak orang menyampaikan atau mungkin bisa dilihat dari kualitas kerjanya. Maka ada istilah leader is action not position. Dari seorang pemimpin, dari seorang guru pun itu yang penting adalah karya, tindakan nyatanya, bukan sekedar ilmu yang teori saja. Jadi filsafat mengajarkan dia untuk berhikmat dan bijak. Hikmat bijak di sini juga pasti akan kembali kepada yang punya kebijakan, maha bijak, yaitu Allah yang maha kuasa, yang menciptakan kita semua. Artinya yang kita omongkan ini dapat bertanggungjawabkan untuk kebenaran dan kesungguhan, sehingga kejujuran dan kedisiplinan itu juga harus ada di dalam pendidikan seperti itu. Jadi pentingnya ilmu filsafat itu juga mendasari, sehingga misalnya itu tentang filsafat berpikir ya, logika. Nah, logikanya misalnya mengatakan bahwa apakah lebih penting pengetahuan apa lebih penting karakter? Dua-duanya penting, tapi karakter harus mendasari pengetahuan. Sehingga dengan punya karakter yang baik, pengetahuan nanti akan diterapkan menjadi sesuatu yang baik. Contohnya di Finlandia. Finlandia itu apa? Itu belajar ngantre di toko, untuk anak-anak diajari ke toko, itu lebih penting dibandingkan matematika. Karena kalau orang hanya pintar matematika, nah itu nanti akhirnya orang bisa menjadi yang kurang baik, misalnya menjadi korupsi, menjadi hitungan, nggak ada pelayanan. Tetapi kalau kita menyampaikan bahwa karakter itu penting, maka kayak kedisiplinan menjadi mendidik anak untuk tertib, sehingga harus tertib. Nah, contohnya misalnya di Singapura, kita di Singapura nggak bisa kita naik taksi sembarangan langsung duluan, harus antre. Nah itu memang kadang-kadang aturan itu memang dibuat supaya orang itu menjadi tertib dan baik. Begitu juga di Jepang misalnya. Di Jepang itu kita nggak bisa sembarangan misalnya buang sampah atau berlalu lintas. Bahkan di Jerman pun itu hal yang lucu dan pelajaran bagi saya dari pengalaman. Ada perempatan, ada pertigaan di sana, Bang, ada lampu merah. Tetapi saya herannya mobil itu gantian satu-satu, sehingga semua lancar. Satu ganti, satu ganti, satu ganti. Jadi tidak ada kemacetan. Sehingga ada kemacetan karena ada aturan. Nah itu termasuk pelajaran filsafat untuk berhikmat, untuk bertindak yang baik, yang benar, seperti itu. Singgung soal Irlandia itu, negara yang banyak mencerahkan soal pendidikan. Justru negara-negara yang demikian banyak dipelajari karena mereka maju dalam bidang pendidikan. Apa selain tadi disiplin itu, apa kira-kira membuat selain mungkin kejuruan mereka, vokasi yang mereka fokuskah mereka anak-anak sejak kecil sudah diarahkan satu bidang begitu? Apa yang membuat? Itu salah satu yang utama itu soal pemerintahan, apa? Pemerintahan yang dengan dia disiplin, terus benar-benar semua hasil karya atau pendapatan dari negara itu untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga sekolah tidak usah membayar, sehingga pegawai digaji dengan cukup, sehingga dengan gaji cukup, dengan fasilitas, dengan segala sesuatu ada, maka meminimalisir untuk adanya korupsi, sehingga begitu menjadi sejahtera bersama. Jadi itu pemerintah itu yang utama, dan ini orang-orang ini juga dihasilkan dari pendidikan yang berkarakter, sehingga dengan demikian tidak adanya korupsi, orang tertib, orang disiplin, orang jujur, maka membuat orang juga bahagia, sehingga umurnya juga panjang, rata-rata lebih panjang, begitu Bang. Bukan hanya korupsi uang ya, korupsi waktu juga. Oh iya, disiplin di situ Bang, berarti kita tepat waktu, nggak korupsi dan seterusnya. Lagi pendidikan ini kan menarik. Di sini juga tadi baru kali ini dengan pemerintahan Joko Widodo membuat atau mengangkat menteri yang paling muda dari kaum milenial begitu. Apa gerangan dampak menurut Pak Danang sebagai aktivis di bidang pendidikan? Banyak juga yang mengeluh selama ini kan yang membidangi atau menteri pendidikan kita itu ya profesor yang harus bergelar banyak begitu. Sebetulnya keunggulan dari Nadiem Makarim ini adalah sebetulnya merdeka belajar, kebebasan. Dan ini sebetulnya ideal kalau kita mau pilih.
Karena dia menganjurkan orang-orang belajar dari apa yang disukai. Menurut buat Gardner, sebetulnya semua orang itu pinter, semua orang punya bakat, punya talenta. Misalnya ya, kalau saya tanda bicara, itu berarti ini kepandaian untuk bicara. Lalu ada kepandaian untuk interpersonal, berhubungan dengan orang lain. Kepandaian untuk misalnya gerak, kinestetik. Kepandaian untuk melukis. Bahkan kecerdasan alami. Ya, seperti misalnya petani atau nelayan. Petani itu asal nanam bagaimana, karena mungkin tangan dingin, itu bisa menanam dengan baik. Ibu saya misalnya hanya lulusan SD, tapi di rumah segala macam tumbuh-tumbuhan itu hidup, sehingga saya sehat, nampak lebih muda 10 tahun karena sejak kecil udah makan banyak buah sayur yang diajarkan oleh ibu. Atau nelayan tahu misalnya dengan bintang seperti ini, dengan angin seperti ini, banyak ikan di mana. Sehingga pernah saya ke Irian mau ngajarin untuk mendongeng pada guru-guru TK, PAUD dan SD di sana bersama nelayan. Kenapa kok dari Makassar sampai ke Papua, bahkan ke Merauke? Ternyata dia tahu yang banyak ikannya di sana, mungkin dengan berbatasan dengan Australia. Nah, seperti ini semua anak semuanya punya kecerdasan. Misalnya musical, ya, kemudian kecerdasan tadi spasial, jadi arsitek dan seterusnya. Ada 8 kecerdasan. Jadi nggak ada anak bodoh. Sebetulnya dengan seperti ini semuanya ideal. Soal merdeka belajar ini, itu kan artinya kemandirian. Bagaimana seorang kemudian, kalau dia sudah mampu merdeka dan mampu mengangkat dirinya, dia belajar sendiri. Mandiri belajar. Atau otodidak begitu. Bagaimana kita mengangkat banyak jiwa-jiwa yang semangat begini? Jadi dia mandiri, dia menemukan bahwa ini loh, saya punya arti dan punya panggilan hidup ini, bahwa memang saya harus tunjukkan, tidak mempersalahkan siapapun orang tua saya. Kan banyak juga orang terlena karena latar belakang keluarganya, keluarga saya tidak mampu. Padahal kalau sudah dalam batin ini merdeka, ini kan penting. Bagaimana menurut Pak Dana? Ya, sebetulnya baik guru, murid, dan orang tua itu harus ada update dan upgrade. Semua mengikuti perkembangan. Nah, seperti sekarang zaman teknologi IT ini, anak-anak dituntut cepat. Maka gimana kita harus beradaptasi. Begitu juga guru. Guru nggak bisa seperti yang dulu. Hanya sehari belajar sebelumnya, merasa lebih pinter, lalu muridnya ikuti. Sekarang anak-anak cerdas karena alat-alat IT itu. Sehingga memang harus update dan upgrade. Dan yang namanya pendidikan ini bukannya tugas guru. Berapa sih lama anak di sekolah? Tapi justru awalnya itu dari rumah. Orang tua, terlebih ibu. Memang betul, Bang. Ini kendalanya kalau orang tua dua-duanya belajar. Bekerja. Nah, ibu itu mestinya sebetulnya idealnya di rumah, dia mengasuh anaknya untuk belajar, sehingga itu ideal. Maka yang namanya tadi kalau abang nanya sukses itu ya harus kerjasama antara sekolah, antara guru itu, dan juga orang tua, serta juga lingkungan masyarakat yang mendukung. Kalau masyarakat jujur, semua kepentingan itu adalah pajak-pajak untuk juga mendukung pendidikan, maka seperti yang terjadi di Finlandia itu, sehingga maju dan berkembang begitu. Sehingga sekarang ini dengan IT pun sebetulnya bisa mandiri, tadi dikatakan kan bisa belajar di rumah karena sudah alat-alat sudah lengkap dan komplit. Kalau kita belajar sejarah, Pak Danang, 3 profesi yang sangat mulia, salah satunya orang yang memilih jadi imam, misalnya di rumah ibadah, biasanya itu pilihan yang tidak mengharapkan imbalan. Tentu dia harus hidup, tapi tidak untuk kaya raya. Lalu seorang tabib atau pengobat atau dokter begitu. Itu juga profesi yang sangat mulia yang tidak mengharapkan jadi kaya raya. Salah satunya lagi seorang guru. Guru ini kan profesi yang mulia yang harus mampu menduplikasi kemampuannya agar orang juga bisa mengikuti dia. Seperti tadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu. Bagaimana kembali mengingatkan ini agar profesi-profesi yang kita pilih ini jangan mengejar payang, dia bisa mengajar di mana-mana dalam rangka uang, bukan untuk jiwa menduplikasi. Jadi seorang guru yang baik itu kalau bisa membuat muridnya atau anak didiknya jauh terbang lebih tinggi dari gurunya. Nah, ini memang suatu panggilan, ya. Katakan kalau misalnya imam, pendeta, terus tadi
dikatakan seorang dokter, mantri, seorang guru juga panggilan. Saya barusan melihat video seorang dokter di Papua terkenal dengan dokter 1000. Jadi cukup membayar 1000, dia juga bisa periksa, terus bisa mendapatkan obat-obatan. Udah puluhan tahun, hampir 30-40 tahun. Dan itu masih di sana. Itu yang abang sampaikan, memang ada tokoh nyatanya itu ada di sana. Jadi sekarang dia udah pensiun, lalu akhirnya dinaikkan jadi 5.000. Karena dia abang bilang kan juga harus ada untuk penghidupan dirinya juga, lalu obat-obatan juga mahal dan seterusnya. Tapi tetap ramai orang datang ke situ. Nah ini yang memang idealnya, kalau nggak panggilan nggak mungkin orang mau seperti itu, apalagi di Papua ya. Guru juga guru seperti itu kalau kita belajar sebangsa ada di lautan-lautan sekitar Arafuru, Papua, Maluku, ada yang berjuang seperti itu juga. Dia dengan naik kapal, bahkan saya pernah ke Papua, dia itu harus 2, 3, 4 jam. Dan serunya juga kalau banjir, kalau hujan, itu sering libur. Karena apa? Nggak bisa dilewatin. Tetapi begitu dia masuk, dia tuntas mengajar untuk anak didiknya. Nah ini memang panggilan. Jadi yang namanya guru itu adalah suatu panggilan ya, karena untuk tujuan ya. Kemudian dia punya semangat ya. Lalu semangat pengabdiannya ini dilakukan dengan sungguh-sungguh karena memang dia mendidik untuk orang lain. Karena yang dia kejar bukan uang, yang dia kejar adalah anak-anak yang cerdas, generasi penerus bangsa, dan yang mulia seperti itu. Maka ada sering dilakukan upacara atau peringatan Hari Pendidikan tanggal 25 November, yaitu hari Pendidikan 2 Mei, Hari Guru tanggal 25 November. Makanya ada himne guru, terpujilah Bapak Engko Ibu Bapak Guru. Nah kemarin pada waktu ada gempa di Cirebon, pas tanggal 25 November itu saya ada di sana dan saya undang guru-guru itu. Kemudian kita nyanyi bersama, lalu kita kasih hadiah, sekedar hadiah. Ya ada ya, kemarin ada baju, pakaian atau handuk atau selimut. Mereka menangis karena merasa dihargai. Karena apa? Mereka mengabdi dengan tulus. Apa bisa rasakan seorang guru yang dimana anak muridnya 20 kena gempa, tertimpa atap, itu hanya tinggal 2 abang. Nah ini memang guru yang seperti itu yang sungguh-sungguh tetap dia mengabdi, bahkan di daerah seperti itu dia tetap aja mengajar. Sehingga waktu kita nyanyikan, dia menangis gak kuat karena ingat anak-anaknya yang sudah nggak ada. Artinya itu panggilan yang tulus. Nah ini memang dibutuhkan keikhlasan gitu. Pak Danang kan juga orang yang menginspirasi. Saya tahu Pak Danang juga hebat dalam storytelling ya, menceritakan satu cerita untuk anak-anak, bahkan ke kaum-kaum tuli ya. Ya. Bagaimana Pak Danang bisa happy? Bukan uang yang dikejar, tapi memang sadar bahwa dengan memberi cerita itu mereka bersemangat begitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan menarik. Saya barusan mengalami ini Abang. Ini kan saya pakai kepanduan ya. Ini kemarin ada orang tuli di Bandung yang lagi kuliah. Dia ingin mengikuti pelatihan PBST, Pathfinder Basic Staff Training. Itu artinya menjadi kakak-kakak pemandu yang nanti juga mengajar adik-adiknya untuk bagaimana hidup di alam, bagaimana dekat dengan Tuhan. Nah kebetulan dia itu pengen ikut itu, tapi sulit. Nah saya mengajar dari Jakarta, ngajarin karena saya pernah lulus juga, maka saya boleh pakai ini. Saya dilantik menjadi Master Guide, maka kalau MG dan MTA itu MG-nya itu Master Guide. Nah saya sampaikan, kamu nggak usah kecil hati, kamu tuli tetapi kamu justru kelebihan kamu di situ. Kamu mempunyai kepandaian, kepahaman dalam bahasa isyarat, sign language, nggak semua orang punya. Nah makanya aplikasi yang kamu pelajari nanti terapkanlah di Bandung di tempat kuliahmu maupun juga teman-temanmu sesama kepanduan di sana, sehingga itulah keunggulan kamu dibandingkan yang lainnya. Apa yang dari Bang Ojot? Kaget saya seharian ngajari, dia bilang aduh aku takut nggak lulus, gimana ini. Udah kamu pokoknya tunjukkan kelebihan kamu dengan bahasa isyarat, dengan sign language itu. Akhirnya sehari kemudian saya dikasih tahu, saya lulus, ini sertifikatnya. Minggu depan saya dilantik menjadi Master Guide. Seorang guru, seorang mengajar, kepuasannya di situ Pak. Apalagi untuk orang yang tuli seperti itu, mau lebih gila lagi. Kemarin hari Minggu itu kita mengadakan water rescue, penyelamatan di air. Kemudian manajemen shelter management.
yaitu gimana membuat shelter kalau misalnya ada gempa dan seterusnya. Anak ini sudah tuli, nggak bisa berenang, kita harus berlatih di danau yang dalamnya 3 meter, Bang. Bisa bayangin, aku aja kalah semangat bersama dia. Jadi dia langsung mau terjun. Dan percaya, karena dikasih pelampung, maka dia percaya. Saya takut-takut, tapi dia lebih, itulah seorang guru yang bisa menyemangati muridnya menjadi lebih berani daripada muridnya. Lalu siapa yang mau menjadi korban? Dia mau nyebur ke danau, padahal nggak bisa berenang loh, untuk dijadikan untuk korban. Lalu siapa yang mau ditolong dengan sejutas tali? Mau nyebur lagi? Tidak. Akhirnya lulus juga dan mendapatkan sertifikat. Ini saya yang abang tanyakan luar biasa. Nah, ini ada 2 orang yang memang sekarang banyak belajar dengan kami ya, sama istri itu untuk dia itu terus mau belajar. Nah, bagi saya ini penting karena apa? Biar nanti juga dia mengajak teman-temannya untuk jangan terbatas seperti abang tadi, saya miskin, saya nggak mampu, saya tuli. Enggak, kamu bisa gitu. Tuhan dengan sarana apapun yang kamu punya, tapi kamu bisa. Contohnya Ahli. Ahli itu seorang anak yang 5 tahun itu waktu lahir dia hanya 2 jari sama kaki yang tungkainya itu nggak ada. Artinya cuman, tapi dia belajar piano ya sebisa mungkin sampai tangannya lecet, bahkan dokter bilang ini nggak boleh kamu belajar lebih dari 2 jam. Tapi tetap pada saat suatu ada lomba, panitia nggak bolehkan dia ikut. Tapi dia maksa, mohon-mohon supaya ikut. Dan saat dia menjadi juara 1, ayah jurinya kaget. Ternyata yang juara itu adalah orang yang menyadari 2. Tapi apa yang dikatakan kemudian? Tuhan menciptakan saya begini untuk menyemangati orang-orang yang cacat. Kalau saya diciptakan dengan tangan sempurna, mungkin saya nggak bisa menyemangati orang-orang cacat. Jadi dibalik penderitaan, dibalik apa yang Tuhan sampaikan atau berikan pada kita, bakat talenta apapun kekurangan kita, akhirnya tetap saja kita bisa berarti, bermartabat, dan juga berguna bagi orang-orang lain begitu. Pak Danang, saya baca biografinya itu, ya. Maka di poin itu saya akan tanya, ya. Dan mamanya juga akan berperan, ya. Mendoakan dia setiap dia main musik itu. Betul. Itu luar biasa, ya. Dan memang menginspirasi anak yang demikian dipakai Tuhan. Pertanyaannya kemudian, karena kita sama-sama certified CTM, ceritakan Pak Danang, bagaimana juga kita sadar bahwa ada kekuatan ilahi yang membantu kita kalau kita juga menyadari bahwa kita diberi panggilan pada itu. Nah, sebetulnya ada nas ya, yang mungkin semua orang juga udah tahu. Allah akan mengubah nasib bagi orang yang mengubah nasibnya. Jadi tetap harus ada usaha, upaya dari kita. Maka ada apa kata, do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik yang kamu bisa, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Ya, saya pernah menjadi juara dalam effective speaking in human relation. Itu yang ditangani Vice President dan Presiden Direction Dale Carnegie Amerika Serikat. Itu ya saya berlatih. Saya di kebun, berteriak-teriak sampai dikejar-kejar anjing. Tapi dengan saya dikejar anjing malah akhirnya menjadi juara. Artinya ada usaha, ada doa, dan Allah akan mengubah orang yang mau mengubah nasibnya. Jadi ada ora et labora, bekerja dan berdoa, berupaya, dan semua Tuhan nanti akan yang menentukan. Semua manusia dikasih bakat entah 1, 2, atau 5. Nanti kalau bakat itu dikembangkan ya, contohnya dalam hal penjualan buku saya, ada orang baca buku saya yang namanya Ibu Erni dari Banjarmasin itu membaca buku saya udah termotivasi dari buku saya. Ini mengajar saya nggak langsung, dalam seminggu bisa jual 20 petis harian. Pak, saya sebulan ini saya mau jual 10 Pak, to be 10 Excel. Wah, saya kaget itu. Artinya apa? Kadang kita nggak harus bertemu, apalagi dengan alat sekarang ini, entah dengan buku, entah apalagi dengan mungkin ya TikTok seperti ini bisa menyemangati orang, podcast itu, sehingga orang juga menjadi bangkit dan bersemangat seperti itu apa. Sudah menulis berapa buku Pak Danang? 4 buku yang sekarang lagi mau saya selesaikan, yaitu 77 keajaiban dalam kehidupan. Sebetulnya semua orang itu ada keajaiban yang mungkin nggak sadari. Saya hanya ingin membangkitkan bahwa orang miskin, kaya, siapapun juga itu punya kesempatan, punya keajaiban yang kadang-kadang nggak sadari. Misalnya mata bisa melihat, tangan bisa seperti Tah Ali tadi, kita harusnya lebih bisa dari dia. Telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan. Kadang dia nggak biasa, tapi kita akan merasakan ini suatu keajaiban bila kita bangun tidur mata nggak terbuka. Please Tuhan, mata saya. Atau kita nggak bisa berjalan. Please Tuhan, kaki saya. Nah itu baru akan, ternyata keajaiban kita luar biasa. Semua orang punya. Jadi kita harus melihat ke atas untuk bersyukur pada Tuhan.
melihat ke bawah untuk bersyukur juga untuk karena aku lebih baik dari orang lain. Melihat ke samping kita harus berbagi. Sehingga seperti ilmu pelajaran, buku, pendidikan, pengetahuan, pengalaman kita bagi. Karena pada dasarnya semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah untuk kita yang harus kita bagikan pada orang lain. Gitu. Kalau tadi kita sempat menyinggung soal filsafat manusia, barangkali satu kesadaran keajaiban, bukan dalam rangka untuk congkak, tapi kesadaran bahwa memang kita diciptakan berbeda dengan setiap orang. Kesadaran keajaiban itu penting menurut Pak Danang bagaimana? Nah, itu yang adanya keanekaragaman. Ya, seperti tubuh ya. Nggak bisa bilang aku sukses karena aku punya tangan, aku yang buat sukses. Enggak, karena kamu bisa berjalan karena kakiku. Enggak, karena mata yang bisa melihat. Enggak kan. Nah, makanya keanekaragaman ini juga harus disatukan sehingga menjadi kesempurnaan, menjadi kekuatan sehingga hasilnya lebih maksimal. Begitu juga dalam kehidupan kebangsaan. Kalau di kita ya banyak suku, agama, dan budaya itu menjadi suatu kekuatan. Jadi sinergi itu penting ya. Sinergi itu penting, Termasuk betul. di keluarga, di komunitas itu Ya, penting. betul apa. Terima kasih Pak Danang waktunya, kesempatan yang sangat berharga untuk Suara Tapian. Seorang aktivis pendidikan, juga ahli marketing, penulis buku, banyak hal dan storytelling hebat. Terima kasih. Terima kasih.